Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Doa biasa tetap semangat. Ulangi. Sudah saya bilang semangat pagi. Jawab seperti Bang G tadi ya. Semangat pagi. Terima kasih. Baik, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini, ya, kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah. Baik, sebelum kita masuk ke teks cerita sejarah, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Baik, ada yang tahu berkaitan dengan struktur teks cerita sejarah? Yang pasti kalian ingat? Ya, silakan. Ini yang sampai tadi yang bilang abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Apalagi orientasi, apalagi Komunikasi. aplikasi itu apa lagi? Orientasi. Ya, reorientasi dan sebelum reorientasi apa? Ya, setiap pembelajaran ya itu kita harus menunjukkan semangat dalam belajar. Nah, nanti kita saksikan dalam video yang akan saya tampilkan nanti. Coba dari video ini motivasi apa yang bisa didapatkan. Dari video tadi yang sekilas kalian saksikan tentang filosofi pohon pisang. Makna apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Ya. Kita itu hidup tapi jangan pantang menyerah gitu Pak. Pantang menyerah terus belajar ikhlas juga, terus tetap menebar kebaikan ke sesama manusia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Batia. Satu Batia. Yang pertama, kita harus pantang menyerah dalam hidup. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hidup kita harus bisa memberikan manfaat. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian dari video tersebut, ya, pohon pisang itu dari mulai bagian-bagian di dalam pohon pisang itu semuanya bermanfaat, ya. Mulai dari daunnya, kemudian nanti apa lagi, buahnya, lagi jantungnya, pelepahnya dan lain-lain. Itu semuanya bermanfaat dan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Ya, sebelum saya sampaikan tentang kaidah bahasa teks sejarah, ini saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya kalian lebih paham. Teks cerita sejarah ini yang kita pelajari hari ini, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Itu pertemuan hari ini. Ya, kemudian nanti untuk keterampilannya menulis cerita sejarah pribadi, ya, dengan memperhatikan kebahasaan. Ini dua kompetensi ini akan kita pelajari, ya, bersama. Sekarang untuk tujuan pembelajarannya, untuk tujuan pembelajaran saja.
Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan dari cerita sejarah yang berjudul Gajah Mada. Nanti akan saya bagikan teksnya, ya, akan saya bagikan teksnya. Kemudian nanti ada LKPD, ya, ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ini akan saya bagikan, ya, nanti diskusi kelompok. Tapi sebelumnya kita simak materinya dulu, ya. Kemudian setelah mengidentifikasi ciri kebahasaan, yang berikutnya adalah menemukan kaidah kebahasaan cerita sejarah yang berjudul Gajah Mada. Kemudian kalian secara berkelompok menganalisis kaidah kebahasaan, ya, cerita sejarah. Untuk pertemuan hari ini. Kemudian ketika dari belakang bisa nggak? Lihat. Oke, itu adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, ya. Itu yang pertama, kalimat menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang cerita sejarah, ya, nanti kalian coba baca teks cerita sejarahnya berjudul Gajah Mada, ya, berterus dalam kata dan akar. Coba kalian temukan kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di situ, masalah-masalah tentang kaidah kebahasaan yang ada di teks yang akan saya bagikan, ya. Sekarang kita bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Pada satu kelompok itu jumlahnya ada 6. Ya, jumlahnya berapa? 6, ya? Ada yang berangkat tidak apa-apa, ya. Nanti yang tidak berangkat nanti bisa menyusul mengikuti kelompok berikutnya. Nanti maksimal nanti ada yang 6, ada yang 5, ya. Berhitung 1 sampai 6. Nanti yang 1 bergabung dengan 1, 2 bergabung dengan 2, dan seterusnya, ya. Mulai dari sana, ya. Sampai 6, Mbak, sampai 6. Lagi 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 6, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Silakan yang 1 kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Langsung menyesuaikan dengan kelompoknya. Ya, nanti akan saya bagikan sebuah teks sejarah berjudul Gajah Mada bergelut dalam tahta dan antara. Ya, akan saya sajikan ini. Kemudian nanti kalian coba analisis kaidah pembahasannya di LKPD yang saya berikan. Silakan bisa dibaca dulu.
dipahami dulu ya teksnya. Bagaimana? Kutipannya boleh lebih dari satu. Boleh, silakan. Yang kalian intinya yang kalian temukan berapa? Silakan itu dituliskan ya kutipannya. Nah. Ini sudah jelas ya kaitan dengan kaidah kebahasaan. Ya, yang saya suka ya di games. Jadi kalian juga pelajari juga yang games. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ya hasil temuannya. Hasil temuannya berdasarkan kaidah kebahasaan. Boleh, silakan. Ya, itu di teksnya bisa dipelajari ya, supaya lebih memudahkan kalian dalam menentukan kaidah kebahasaan. Sekarang presentasikan dulu dari masing-masing kaidah kebahasaan yang sudah ditemukan. Kelompok 1, silakan dibacakan salah satu. Boleh di depan, silakan. Ya, nanti perwakilan dari kelompoknya maju ke depan ya. Kelompok kami menemukan kebahasaan dari cerita sejarah berjudul Gajah Mada muncul dalam Sangka dan Ankara. Kalimat yang berkalimat bermakna lampau. 1. Lebih jauh soal kamu berbelah konon ketika calon Arab. Apa yang dilakukan Anjing? Laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Nama pembunuh yang mati di partikular itu tentu berada di barisan yang tersisa. Kemudian lagi Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. 1. Lagi pula setahunku tidak pernah ada berani di malam hari. 2. Untunglah cahaya yang bagus sekarang yang datang di pagi harinya. Menggunakan kalimat langsung. Kirim cerita dalam tahu saja. 2. Lagi pula setahunku tidak pernah ada berani di malam hari. 3. Sebenarnya sebuah dongeng sifat bukan mainan lagi kapan belajar. ya, terima kasih. Potongan kelompok 1. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, ya, saya akan beri kepada kalian. Dari pembelajaran ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan angkat tangan. Yang bisa kalian dapatkan apa saja? Pengetahuan apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan. Siapa? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar menganalisis. Belajar menganalisis tentang Kaidah kebahasaan, teks cerita sejarah. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, sudah berangkat hari ini. Terima kasih atas aktivitas kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.